Kak, maaf mengganggu waktunya. Sebelumnya pernah dengar dengan lembaga negara belum? Ya, saya pernah dengar lembaga negara itu lembaga negara pemerintahan seperti DPR kan? Ya, sederhananya itu lembaga negara itu lembaga pemerintahan atau yang biasa disebut itu civilized organization yang dibuat oleh negara, dari negara dan untuk negara demi mencapai tujuan negara. Nah, lembaga negara sendiri tuh ada tugasnya. Tugasnya itu yang pertama ada menjaga kestabilan keamanan politik, hukum, HAM dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan itu tadi. Yang kedua, menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman dan damai. Yang ketiga, menjaga penghubung antara negara dengan rakyat. Itu 3 di antara tugas lembaga negara. Sebenarnya masih ada lagi, tapi saya menyebutkan 3 aja biar nggak panjang-panjang ya. Nah, lembaga negara itu ada pembagiannya di Indonesia itu ada eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pernah dengar sebelumnya? Pernah, saya dulu sekolah pernah dengar. Oh, tapi tahu tugasnya? Lupa. Ya udah, sekarang saya jelaskan ya. Kalau eksekutif itu bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden. Yang kedua, legislatif itu bertugas membuat perundang-undangan yang dilakukan oleh DPR. Yang ketiga, yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau MA dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Terus ada lagi lembaga negara menurut Hans Kelsen, pasti belum pernah dengar kan? Nah, Hans Kelsen ini konsep lembaga negaranya itu terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu ada whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. You know? Saya nggak tahu bahasa Inggris. Terus menurut Hans Kelsen, setiap individu, orang ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Nah, contohnya itu ada DPR. DPR berdasarkan pasal 20 ayat 1 UUD memegang kekuasaan membentuk undang-undang, adalah organ negara yang menciptakan norma sekaligus menjalankan norma. Kemudian yang kedua itu ada her personally has a specific legal possession. Itu pengertian yang pertama, itu tadi disempurnakan lagi di pengertian yang kedua, yaitu dalam hal ini yakni setiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara apabila secara pribadi ia memiliki kedudukan hukum tertentu. Nah, ciri-ciri organ negara dalam pengertian yang kedua ini meliputi: 1. Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu. Yang kedua, fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif. Yang ketiga, karena fungsinya itu ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara tersebut. Nah, itu penjelasan menurut Hans Kelsen. Paham? Paham antara nggak paham ya. Itu tadi yang kedua disimpulkan itu di intinya gitu. Itu gimana ya? Nah, yang kedua ini kayak diambil dari pengertian yang pertama tapi disempurnakan lagi. Oh iya. Jadi kan kalau yang pertama itu kayak masih belibet lah istilahnya, terus yang kedua ini disempurnakan lagi begitu. Biar lebih simpel lah, lebih jelas. Makasih ya Mbak atas waktunya. Guys, jadi kita akan merinterview orang tentang apa sih lembaga negara menurut Montesquieu. Check it out. Halo Kak, Halo, saya boleh nanya, boleh. kakaknya tahu nggak apa itu lembaga negara menurut Montesquieu? Sebenarnya saya agak kurang tahu ya, tapi mungkin itu lebih ke lembaga legislatif, yudikatif sama eksekutif ya. Ya benar. Nah, kalau lembaga legislatif, yang pertama itu lembaga legislatif itu mengatur, yang membuat. Yang kedua, lembaga eksekutif itu yang mengatur, sedangkan lembaga yang yudikatif itu yang mengawasi dan mengadili pelaksanaannya. Ya, makasih ya Kak ya. Iya, makasih infonya.
Perkenalkan, nama saya Raflian Maulana. Hari ini saya akan mewawancarai seseorang tentang lembaga negara. Iya? Mbak, dia tahu apa itu lembaga negara? Iya. Mbak, dia mau saya kasih tahu. Apa itu? Lembaga negara menurut Hans Kelsen, setiap individu, orang ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Pengertian pertama tersebut disempurnakan lagi bahwa organ negara dalam hal ini dan tiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara apabila secara pribadi yang memiliki kedudukan hukum tertentu. Sederhananya, lembaga negara merupakan lembaga pemerintah yang dibuat oleh negara, dari negara, dan untuk negara, jadi diciptakan sebuah negara. Tugas lembaga negara secara umum itu menjaga kestabilan, keamanan politik, hukum, HAM, dan budaya dalam suatu negara yang bersangkutan, menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan harmonis, menjaga penghubung antara negara dengan rakyat. Pembagian lembaga negara di Indonesia terbagi menjadi eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif bertugas menerapkan dan melaksanakan perundang-undangan yang dilaksanakan oleh presiden dan wakil presiden. Legislatif bertugas membuat perundang-undangan yang dilaksanakan oleh DPR. Dan sedangkan yudikatif bertugas mempertahankan pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung atau MA. Jadi Mbak Del kalian udah paham? Paham. Oke. Iya, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Francis Apri Palma dengan MBI 192 dari kelas C. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai narasumber berkaitan dengan apa itu lembaga negara sepengetahuan mereka. Langsung saja. Dengan siapa, Mas? Saya Anam. Anam. Oh, bisa minta waktunya sebentar? Iya, bisa. Baik. Dari di sini saya akan menanyakan mengenai lembaga negara. Sepengetahuan Mas, apa itu lembaga negara? Kalau yang saya tahu, lembaga negara itu kayak organ-organ pemerintahan. Contoh kayak MPR, DPR, dan lain-lainnya. Baik Mas, dari di sini saya ingin memberikan sedikit pengetahuan dari apa yang saya pelajari berkaitan dengan lembaga negara itu. Menurut Hans Kelsen, menurut Hans Kelsen, konsep lembaga negara itu terdiri atas dua. Yang pertama, whoever fulfills a function determined by the legal order is an organ. Menurut Hans Kelsen, setiap individu, orang ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Contohnya, DPR berdasarkan pasal 20 ayat 1 memegang kekuasaan membentuk undang-undang, dan organ negara itu menciptakan norma sekaligus menjalankannya. Yang kedua, her personally has a specific legal position. Pengertian pertama tersebut disempurnakan lagi bahwa lembaga negara dalam hal ini yakni tiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara apabila secara pribadi ia memiliki kedudukan hukum tertentu. Ciri-cirinya seperti berikut. Yang pertama, organ negara itu dipilih atau diangkat menduduki jabatan atau fungsi tertentu. Yang kedua, fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif. Lalu yang ketiga, karena fungsinya itu, ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara. Itu sedikit pengetahuan dari saya, Mas. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Ya. Halo Kak, di sini aku mau tanya sebelumnya di Kakak. Kakak tahu nggak sih pengertian dari lembaga negara itu apa? Menurut saya sih kayak lembaga pemerintahnya yang berada di pusat nggak sih Kak? Iya sih itu benar. Tapi izinin saya buat ngedukasi Kakak ya. Jadi di sini pengertian lembaga negara itu adalah setiap individu, orang maupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Contohnya itu ada DPRD ya Kak, yang berdasarkan pada pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar, yaitu memegang kekuasaan membentuk undang-undang, adalah organ negara yang menciptakan norma sekaligus menjalankan norma. Terus ada juga Kak, tugas lembaga negara itu menjaga kestabilan, keamanan politik, terus menciptakan suatu lingkungan negara yang kondusif, aman, dan juga harmonis. Dan yang terakhir itu menjaga penghubung antara negara dan rakyat Kak. Gimana Kak, udah bisa dipahami? Bisa. Ya, makasih ya Kak udah mau diwawancarai.